Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Rismayanti. Di sini saya akan menjelaskan modul 7 rekursif dan linked list menggunakan bahasa C. Di sini saya diberikan beberapa tugas untuk dikerjakan. Kita bisa lihat di bawah ada 5 latihan yang harus saya kerjakan. Kita mulai dari soal pertama. Kerjakan seluruh contoh program di atas dan laporkan hasilnya. Hanya melaporkan hasilnya saja. Kita cari contoh satu. Oke. Kita kopikan. Kemudian kita rapikan terlebih dahulu supaya mudah untuk di tracing. Oke, save. Kita mulai dari pertama. Di sini saya menggunakan dua file header std.h dan stdlib.h. Selanjutnya ada main, ada satu variabel bernama m dengan tipe datanya integer, kemudian ada fungsi faktorial. Kemudian di sini program mencetak masukkan sembarang bilangan bulat positif. Kemudian dia men-scan dan dimasukkan ke dalam variabel m. Selanjutnya, melalui perhitungan rekursif, %d tidak sama dengan %d. M mengacu dengan hasil dari faktorial m. Oke. Seperti itu. Di sini ada fungsi faktorialnya untuk membandingkan apakah k yang diterima atau di sini m sama dengan 0. Kalau sama dia mereturn 1. Kalau tidak sama maka k-nya itu dikalikan dengan faktorial k-1. Sekarang kita coba, kita compile, kita F7 sukses, kemudian kita running. Masukkan sembarang bilangan bulat positif 9. Perhitungan melalui perhitungan rekursif 9 faktorial, yaitu 362.880. Seperti itu. Jadi ini fungsi untuk menghitung faktorial. Selanjutnya, contoh kedua adalah deret Fibonacci. Contoh deret Fibonacci yaitu deret angka di mana dua angka pertama sama dengan 1 dan angka seterusnya merupakan jumlah dari dua angka sebelumnya. Contohnya 1 tambah 1 2, kemudian 1 tambah 2 itu 3, kemudian 2 tambah 3 itu 5, 3 tambah 5 itu 8, dan 5 tambah 8 13, dan seterusnya. Kita kopikan dulu. Oke, kita rapikan lagi fungsi Fibonacci-nya. Oke, kita jalankan. Masukkan bilangan bulat positif 66. Oh, dia hanya minta satu angka saja. Coba lagi, dia dua deret angka tidak mau dimasukkan. Nah, oke, hanya bisa satu angka. Melalui perhitungan rekursif, bilangan ke-6 dari deret Fibonacci adalah 8. Seperti itu. Oke, selanjutnya contoh nomor 3 tentang menara Hanoi. Kita kopikan dulu.
Oke. Ada void Hanoi, fungsi void Hanoi, paste, jalankan. Masukkan jumlah cakram. Apa yang teman-teman cakram? Kita baca di sini. Berisi tumpukan cakram. Jadi cakram itu ini nih, yang dimasukkan ke dalam tiang. Misalkan saya mau punya 3. Ini langkah-langkah pemindahan cakramnya. Yang pertama, jika ada 3 cakram dengan 3 tiang, langkah paling atas tiang 1 pindah ke tiang 2 dan seterusnya sampai semuanya ini pindah ke tiang 3 semuanya. Seperti itu. Selanjutnya soal 4, kita copy, oke. Kita jalankan. Sukses. Masukkan sembarang bilangan bulat 7. Bilangan 7 adalah bilangan ganjil. Coba kita masukkan bilangan yang lain. Contohnya bilangan 2 adalah bilangan genap. Betul. Oke, kita lanjutkan tentang single linear dan linked list. Contohnya, oke. Bikin dulu struknya. salah copy, enter copy, oke.
Oke, coba kita save, kita compile, sukses. Tampilan seperti ini. Diulang 3 kali. 90, 20, 100, 90. Oh, beda-beda. Ini ada Amin Budi Citra, Amin Budi Dewi Citra, Amin Dewi Citra. Nah, beda-beda. Tampilan seperti itu. Kemudian simpulnya dengan cara disisipkan. Ini kita ubah bagian skenario penambahan simpul baru ini, diubah dengan ini. Kita coba ubah. Oke, kita compile, kita lihat perbedaannya apa. Tadi ini 3, ini 4, ini 2, tadi masih ada budinya di sini. Itu perbedaannya. Selanjutnya kita yang kedua titik 3 kita kopikan. Kita kembali, kita timpa, kita ganti dengan ini. Oke, kita compile ulang, kita running. Dia tercetak tanpa henti, terus melooping. Kita coba tunggu. Tidak berhenti, dia terus menerus. Seperti itu. Terus saya matikan paksa. Ya, soal terakhir 2.4 lumayan panjang. Copy, paste. Integer main void. Oke, di sini kita copy langsung. Banyak sekali. Paste. Oke, ini dihapus dulu. Copy, lanjutkan yang tadi. Sisanya. Oke. Copy. Kita harus cari di mana tadi dia naruh sistem. Nah, sudah, berarti ini hapus aja. Coba kita compile, sukses, kita jalankan. No selection, menggunakan switch case. Create insert, kita insertkan 56, insert lagi 34, kita display 0, 56, dan 34. Tadi kita sudah masukkan, kemudian kita search yang ke-3, search find 34, add posisi kedua, berarti naruh di array. Coba kita delete, tadi 56 sudah di delete, sekarang kita display, sudah tidak ada, seperti itu. Oke, nomor 1 selesai. Sekarang kita lanjutkan. Yang kedua, deskripsikan atau interpretasikan seperti pada gambar 7.1 perhitungan solusi permainan menara Hanoi pada contoh program 7.1.3. 7.1.3 menara Hanoi, cari ini. Kita kopikan lagi. Oke. Hapus dulu. Ini kita hapus. Oke.
seperti ini, copy, ada fungsi Hanoi, scanf. Oke, ini belum rapikan. Tapi kita rapikan dulu supaya tidak ada sintak yang error. Kita compile, sukses, kita run. Jumlah cakram misalkan 3 tadi. Pemindahan cakram kita coba lihat di sini. Saya punya 3 cakram, di sini ada 4 cakram. Tapi saya punya 3. Langkah-langkah pemindahan tersebut, cakram paling atas atau ke 1 pindah ke tiang 3. Selanjutnya cakram paling atas di tiang 1 pindah ke tiang kedua. Selanjutnya paling atas di tiang ketiga pindah ke tiang 2. Berarti yang tadi sini pindah ke 2, kemudian tiang 1 yang ketiga pindah dari tiang 1, tadi sisa yang ketiga pindah ke tiang ketiga. Selanjutnya paling atas dari tiang 2 yang tadi yang kedua pindah ke tiang 1. Selanjutnya yang kedua dari tiang 3 atau ketiga pindah ke tiang 2, ke tiang 3. Selanjutnya paling atas dari tiang 1 pindah ke tiang 3. Seperti itu untuk mengurutkan, memindahkan dari menara 1 ke menara ketiga. Seperti itu. Perhitungan seperti ini. Dia meminta masukkan jumlah cakram, dimasukkan ke dalam ini. Kemudian ada langkah-langkah pemindahan cakram M1, 2, 3. Seperti itu. Selanjutnya dia membutuhkan masukkan integer n atau jumlah cakramnya. Kemudian 1, 2, 3 itu adalah yang 1, 2, 3. Seperti itu. Jika si n itu sama dengan 1, maka pindahkan cakram paling atas dari tiang persen C. X itu adalah tiang 1 ke tiang 3. Seperti itu. Atau n-1 X ke Z Y. Seperti itu. Pokoknya ini untuk memindahkan cakram dari menara 1 ke menara 3. Seperti itu. Selanjutnya kita coba langsung ke nomor 3. Deskripsikan atau interpretasikan seperti gambar 7.1 perhitungan menggunakan genap atau ganjilan suatu bilangan pada contoh program 7.1.4. 7. Oke, ini kita copy. Oke, selanjutnya integer genap ganjil. Kita compile, sukses. Kita coba lihat, masukkan sebarang bilangan bulat 7. Bilangan 7 adalah bilangan ganjil. Selanjutnya kita jalankan lagi, kita masukkan angka 6. Bilangan genap adalah bilangan genap. Kita bisa lihat di program, masukkan sembarangan bilangan bulat. Misalkan saya masukkan tadi 6. Jika K itu sama dengan 0, maka 0 bukan bilangan genap, tapi kan yang saya masukkan adalah 6. Berarti tidak sama dengan 0, maka BS adalah genap K. Berarti variabel BS diisi oleh genap, diisi dari hasil perhitungan dari fungsi genap dengan mengirimkan isi dari variabel K. Kita masuk ke genap, dicek apakah yang masuk ke dalam fungsi ini adalah 0, sama dengan 0 jika
sama dengan 0, dia akan mereturn 1, mengembalikan nilainya. Namun jika tidak sama dengan 1, maka kembali ke ganjil. Kalau return 1, berarti dia ke sini. Kalau BRC 1 berarti kan mengembalikan 1. Bilangan persen D diambil dari K adalah bilangan genap. Tapi kalau misalkan dia tidak sama dengan 0, maka masuk ke dalam ganjil. Dimana jika sama dengan 0, berarti dia ganjil. Kalau tidak sama, return ke genap. Putar terus seperti itu. Tapi pasti akan berhenti di antara salah satu kalau genap ganjil. Seperti itu. Oke. Ya, nomor 1, 2, 3 selesai. Oke, selanjutnya nomor 4, yaitu buatlah program untuk menghitung bilangan bulat tak negatif, pangkat bilangan bulat tak negatif, atau X pangkat N secara rekursif. Sekarang kita coba hapus dulu. Save. Oke. Kita coba sekarang, saya butuh 2 inputan untuk X dan pangkat N ya. Integer I, J. printf masukkan bilangan bulat tak negatif, scanfs %D karena di integer, masukkan ke alamat I. Selanjutnya masukkan untuk pangkat bilangan bulat tak negatif. Oke, scanfs %B, masukkan ke alamat C. Selanjutnya untuk hasilnya, hasil pangkat bilangan bulat tak negatif %D yang diambil dari, saya minta fungsi namanya pangkat, mengirimkan nilai I dan J. Sekarang kita buat dulu fungsinya, integer pangkat integer I, integer J. Oke. Inputannya dibandingkan apakah jika si J sama dengan 0, maka return 1, else return I dikali pangkat I, J min 1. Kita coba seperti ini. Sukses, running. Oke, bentar. Masukkan contoh bilangan bulat tak negatif, misalkan 5, pangkatnya 2, hasil 25, seperti itu, menggunakan rekursif, secara rekursif. Oke, nomor 4 selesai. Oke, selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 5 sekaligus nomor terakhir. Soalnya modifikasi contoh program 7.2.1 sehingga menjadi program yang interaktif seperti contoh program 7.2.2. Kita coba lihat program 2.1 supaya menjadi 2.2. 2.1 sekarang kita kopikan dulu 2.1-nya, kemudian ya. Oke. Sekarang kita rapikan dulu. Jadi kita mengubah
file 2.1 menjadi 2.2 seperti menjadi 2.2. Ini untuk alokasi memori. Selanjutnya ini untuk data masing-masing simpul. Oke, menyambungkan link untuk menampilkan hasil. Ini skenario baru untuk menambahkan simpul yang baru. Ada perulangan di sini untuk menghapus simpul Budi. Oke, save. Kita jalankan dulu 2.1-nya. Sukses. Oke, tampilannya seperti ini, lebih interaktif menggunakan 2.2. Sekarang kita coba lihat pertemuan program 2.2-nya. 2.1, selanjutnya 2.2-nya. Ini untuk contoh 2.2, ubahlah bagian skenario penambahan simpul baru. Oh, ini diubah menjadi 2.1 supaya menjadi lebih interaktif. Kita kopikan. Oke, paste. Kita rapikan dulu. Save, kita compile. Oke, sudah jadi. Hanya bagian skenario menambahkan simpul barunya diganti menggunakan program 2.2 sehingga program 2.1 menjadi lebih interaktif seperti 2.2. Oke, tugas modul ke-7 sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.